Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Angswang English, energizing students with English. Video kali ini masih merupakan rangkaian dari pembahasan kalimat pasif sebelumnya. Akan tetapi fokusnya pada tenses-tenses bentuk present future, yaitu ada 3. Yang pertama adalah simple future atau boleh juga disebut dengan present future. Lalu akan ada present future continuous atau present future progressive. Dan yang ketiga adalah present future perfect. Masih tetap bersama dengan saya, Nur Rahman. Berikut adalah rumus yang bisa kita lihat. Masih juga sama seperti video sebelumnya, ada bagian kalimat aktif dan juga ada bagian kalimat pasif. Yang sedikit berbeda adalah bagian simple future atau present future terdapat dua hal yang berbeda. Yang pertama, present future atau simple future yang menggunakan will. Will ditambah kata kerja bentuk 1 atau simple form, atau bisa juga disebut sebagai pair infinitive. Satu lagi adalah present future atau simple future yang menggunakan be going to. Be-nya berupa is, am, are, kemudian going to diikuti kata kerja bentuk 1 atau simple form of a verb. Di mana be going to di sini artinya bukan pergi, sedang pergi, bukan, tetapi merupakan memiliki arti yang sama dengan will. Nanti kita akan masuk ke contohnya. Berikut. Nah, saya akan menggunakan kata kerja ride, rode, ridden, dan juga riding, yang artinya adalah mengendarai. Yang pertama, kalimat aktif yang kita miliki adalah she will ride a bike tomorrow. Saya sengaja menggunakan pronoun, tidak menggunakan noun, misalkan my father, atau mungkin nama orang. Tidak, agar kita semua terlatih. Kalian menjadi lebih terlatih untuk mengubah she berubah menjadi her dan sebagainya. Jadi meskipun saya ulang-ulang, semoga tidak jadi mengapa ya, karena tidak jadi masalah, karena memang ini sebentuk latihan, sebagai latihan mengubah she menjadi her, he menjadi him, agar akhirnya terbiasa. Kita punya kalimat she will, bukan will tapi will. She will ride a bike tomorrow. Bike merupakan bentuk informal dari a bicycle. Ini merupakan rumus simple future yang ini, menggunakan subjek will ditambah kata kerja bentuk 1, kemudian objeknya adalah a bike. Tomorrow merupakan time signal dari simple future. Langkah pertama masih ingat, kita harus menemukan objeknya. A bike ketemu. Kemudian a bike kita ubah menjadi, atau kita pasangkan di sini sebagai, kita pasang sebagai subjek, a bike. Lalu kita lihat rumusnya, setelah itu will be, kita tambahkan will be. Will itu netral, bisa digunakan oleh subjek apapun. I, you, they, we, he, she, it, semuanya will. Mau di sini sepedanya satu atau sepedanya lebih dari satu, tetap will. Will be. Bentuk ketiga atau past participle dari ride adalah ridden. Maka menjadi a bike will be ridden, ride, rode, ridden, riding by her. Kita mendapatkan her dari she, tomorrow. Dia perempuan akan menaiki sebuah sepeda besok. Di dalam kalimat aktifnya di sini menjadi sebuah sepeda akan dinaiki oleh dia perempuan besok. Kalimat yang kedua bentuk negatif. She will not ride a bike tomorrow. Tinggal menambahkan not dari bentuk she will ride menjadi she will not ride. Kalau disingkat menjadi won't, will not, bukan willen tetapi won't. Lalu menjadi a bike will not be ridden by her tomorrow. Jika dibandingkan dengan kalimat atasnya juga hanya beda not saja. Yang bentuk terakhir adalah interrogatif. Will she ride a bike tomorrow? Akankah dia perempuan mengendarai sebuah sepeda besok? Menjadi will a bike be ridden by her tomorrow? Akankah sebuah sepeda dinaiki oleh dia perempuan besok? Masih simple future lagi dan juga kata kerja yang sama, tetapi dengan subjek yang berbeda. They will ride new bikes. Jumlah sepedanya lebih dari satu. Tomorrow.
maka juga tidak ada perubahan, tetap will be kata kerja bentuk 3. New bikes will be ridden by them tomorrow. Di sini mereka akan menaiki sepeda-sepeda baru besok, menjadi sepeda-sepeda baru boleh beberapa sepeda akan dinaiki oleh mereka besok. Negatifnya tinggal menambahkan not sama seperti tadi. They will not ride new bikes tomorrow, menjadi new bikes will not be ridden by them tomorrow. Terakhir, will they ride new bikes tomorrow? Menjadi dalam kalimat pasifnya, will new bikes be ridden by them tomorrow? Berikutnya, tetap present future tetapi yang menggunakan be going to. Kita punya kalimat, kalau yang tadi semua subjek bisa menggunakan will, kalau sekarang agak berbeda sedikit. She harus menggunakan to be is. Kalau di sini I am, you are, they are, we are, he is, she is, dan juga it is. Going to-nya tetap. Jadi is going to atau be going to di sini ini kayak menggantikan will gitu saja. Maka menjadi she is going to ride a bike tomorrow diartikan dia perempuan akan, bukan dia perempuan sedang pergi untuk gitu, tidak, tetapi dia perempuan akan naik sebuah sepeda besok. Maka di sini pun mengikuti. Nah, kalau ini nanti harus memperhatikan ya, harus memperhatikan apakah bike atau jumlah sepedanya satu atau lebih dari satu, karena ada is, am, atau a. A bike is going to be ridden by her tomorrow. Karena cuma satu, it is going to be mengikuti rumus ini. Subject is mr. Karena subjeknya it, a bike, maka pakai is. Kalau sudah dipakai is, maka M dan A ditinggalkan saja. Jangan ditumpuk-tumpuk. A bike is MR. Akan jadi salah. A bike is going to be ridden by her tomorrow. Kemudian negatifnya beda tipis. Hanya not. She is not going to ride a bike tomorrow. Menjadi a bike is not going to be ridden by her tomorrow. Tidak akan dinaiki. Di sini menjadi is she going to ride a bike tomorrow? Apakah dia perempuan akan naik sebuah sepeda besok? Menjadi is a bike going to be ridden by her tomorrow? Selanjutnya masih menggunakan be going to, simple future juga atau present future, kata kerjanya masih sama. Kita punya kalimat they are. Kalau yang tadi she is, maka di sini they are going to ride new bikes. Nah, ini jumlah objeknya lebih dari satu, maka akan menjadi new bikes. Tetap di sini ya rumusnya. Ini new bikes. Karena bikesnya lebih dari satu, kata gantinya they. Betul, maka pakai auxiliary, pakai to be are. New bikes are going to be ridden by them tomorrow. Dari mana dapat them? Dari they, karena sebelumnya jadi subjek. Kalau jadi objek menjadi them. Dengan saya ulang-ulang demikian, saya berharap akan lebih bisa cepat dihafal dan mudah dipahami, begitu. Negatifnya, they are not going to ride new bikes tomorrow. Bedanya tipis ya, hanya not saja. Menjadi, new bikes are not going to be ridden by them tomorrow. Terakhir, bentuk interrogatif untuk be going to. Are they going to ride new bikes tomorrow? Menjadi, are new bikes going to be ridden by them tomorrow? Yang perlu diingat adalah ride, rode, ridden, riding. Berikutnya kita punya bentuk yang lain. Ini adalah present future continuous, tetapi kita menggunakan kata kerja yang sama juga, tetap ride, rode, ridden, riding. Continuous akan selalu menggunakan kata kerja bentuk ing. He will be riding a bike when you come. When you come di sini merupakan time clause dan dia tetap seperti itu, ditulis dalam simple present, tidak akan berubah nanti. Dia laki-laki akan sedang naik sebuah sepeda ketika kamu datang. Di sini menjadi a bike will be being ridden by him when you come. Sebuah sepeda akan sedang dinaiki oleh dia laki-laki ketika kamu datang. Him merupakan bentuk objek dari he. Negatifnya sama seperti yang sebelumnya, hanya tinggal menambahkan not, maka menjadi he will not be riding a bike when you come. Dia tidak akan sedang menaiki sebuah sepeda ketika kamu datang. Di sini untuk kalimat pasif menjadi a bike will not be being ridden by him when you come. Agak ini ya, be being. A bike will not be being ridden by him when you come. Sebuah sepeda tidak akan sedang dinaiki oleh dia laki-laki ketika kamu datang. Terakhir untuk bentuk interrogatif, will he be riding a bike when you come? Akankah dia laki-laki sedang menaiki sebuah sepeda ketika kamu datang?
maka dalam kalimat pasif berubah menjadi will a bike be being ridden by him when you come. Akankah sebuah sepeda sedang dinaiki oleh dia laki-laki ketika kamu datang? Berikutnya, ini berubah. Ini sudah ganti tense, yaitu present future perfect. Kalau present continuous atau present progressive, selalu menggunakan rumus yang ini, kata kerja bentuk ing, yang baru saja kita bahas tadi. Untuk present future perfect, perfect itu pasti akan menggunakan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Dan lagi-lagi, kata kerja yang digunakan sama seperti yang digunakan dalam kalimat pasif. Sehingga, masih ingat, ketika mengerjakan perubahan kalimat aktif menjadi pasif dari tenses perfect, kita sudah diuntungkan satu hal, yaitu sudah tersedia kata kerja bentuk ketiga di sini. Dalam kalimat aktifnya sudah tersedia kata kerja bentuk ketiga. Kita lihat contohnya. You will have ridden a bike when I come. Kamu akan telah naik sebuah sepeda, menaiki sebuah sepeda ketika aku datang. Sama seperti present future continuous atau present future progressive tadi. Time clause-nya ditulis dalam simple present. When I come. Maka dalam kalimat pasif akan menjadi a bike will have been ridden by you when I come. Sebuah sepeda akan telah dinaiki oleh kamu. Nah, you tidak berubah. You dan it itu tidak berubah. Baik bentuk subjek ataupun bentuk objek tetap sama. When I come. Berikutnya negatif. Masih ingat toh bahwa bedanya cuma tipis, yaitu tinggal nambahkan not. You will not have ridden a bike when I come. Kamu tidak akan telah naik sebuah sepeda ketika aku datang, menjadi a bike will not have. Belum akan telah naik sepeda. Jadi kalau di sini sebuah sepeda belum akan telah dinaiki oleh kamu ketika aku datang. Terakhir, will you have ridden a bike when I come? Menjadi will a bike have been ridden by you when I come? Yang perlu diperhatikan adalah rumus untuk ini present future perfect itu will have. Have ini tetap fixed, pasti. Dia tidak akan berubah menjadi has. Meskipun di sini subjeknya she. Kalau ini you will have, bukan berarti nanti kalau subjeknya she, he atau it akan menjadi she will has. Tidak, tetap she will have ridden. Seperti itu. Nah, ini kata kerjanya. Nah, saya kira cukup pembahasan kita tentang present, bentuk-bentuk present future. Bahwa di dalam bentuk present future ada 3. Yang pertama tadi adalah simple future atau present future. Saya menggunakan 2 contoh, masing-masing untuk present future yang menggunakan will, dan yang kedua adalah present future atau simple future yang menggunakan be going to. Intinya sama. Salah satu hal yang paling sulit dilakukan ketika kita harus mengubah kalimat aktif menjadi pasif itu terletak pada ketepatan kita atau akurasi kita dalam menentukan kalimat tersebut tensesnya apa. Ketika kita bisa menentukan dengan benar bahwa sebuah kalimat adalah tensesnya simple future, maka kita juga akan bisa memilih bentuk pasif, rumus bentuk pasif yang benar. Tetapi ketika kita salah menentukan harusnya present future atau simple future, tetapi kita malah menganggapnya atau menyebutnya bahwa itu adalah present future continuous atau bahkan present future perfect, maka akan juga terjadi kesalahan di dalam memilih rumus bentuk pasifnya. Sehingga kalimat pasif yang kita buat pun akan jadi salah. Demikian untuk penjelasan di video kali ini. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih. See you again next time. Masih ada 1 ya pembahasan kita. Masih ada 2 bentuk past future form dan juga untuk bentuk model auxiliaries. Terima kasih. Thank you very much. Insyaallah see you again next time. Tetap dalam Eng Sweng English. Energizing students with English. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.